Halo semuanya, jumpa lagi di Omori Health dengan saya Budiman Jayaputra, psikiatris dari Swedish Medical Clinic. Ya, setelah beberapa kali kita mengadakan video ya, selalu tampilnya tuh narasumber yang cowok atau yang yang kurang enak lah dipandang. Biasanya kan hanya ngelihat cuma saya sama Mas Ernest. Nah, kali ini saya akan membawakan seorang narasumber yang cantik dan pinter, ya. Kita nyari orang cantik tuh banyak, gampang. Nyari orang pinter juga gampang. Tapi nyari orang yang cantik dan pinter, ini yang susah. Nah, kali ini saya akan membawakan seorang narasumber yang cantik dan pinter, ya. Nanti biar tunggu dulu, sabar. Nanti biar beliau yang akan memperkenalkan diri, dan seperti biasa saya akan bersama Mas Ernest, ya. Topik kali ini yang akan kita bawakan adalah ya seperti kita tahu ya, kita masih dalam pandemi COVID-19 dan masih berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19. Dan salah satu ciri khas dari COVID-19 gejalanya adalah sesak napas. Ya, sementara di dalam bidang psikiatri sendiri ada gejala-gejala sesak napas ya untuk orang-orang yang mengalami gangguan tertentu. Nah, kali ini sebelum kita membahas masalah di bidang psikiatrinya, kita akan tampilkan seorang ahli penyakit paru. Ya, jadi Dokter Rita Novariani, seorang spesialis paru, dia akan membawakan bagaimana sih COVID-19 ini bisa membuat sesak seseorang, kemudian bagaimana membedakan dengan hal-hal lainnya, dan kemudian nanti setelah Dokter Rita selesai, saya juga akan memberikan gejala-gejala yang berkaitan dengan sesak nafas ini, penyakit apa saja dalam bidang psikiatri, dan nanti Mas Ernest yang akan juga memberikan psikoterapi bagaimana sih mengatasi sesak seandainya bukan penyakit COVID-19 ataupun untuk meringankan gejala sesak napas pada COVID-19. Oke, saya tidak berpanjang-panjang lagi ya, langsung saya perkenalkan Dr. Rita Novariani, spesialis paru dari Rumah Sakit Koja. Ya, saya persilakan Dr. Rita untuk memasuki panggung. Ya. Terima kasih Dokter Budiman, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah diundang ya mengenai tentang COVID dan gangguan sesak nafas dan gangguan kejiwaan lah ya di sini. Gitu. Yang sekarang kita akan bahas fokus tentang COVID-19. COVID-19 ini sedang pandemi di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rita. Kebetulan saya berasal dari Jakarta, SD, SMP, sampai sekolah S1, S2-nya juga di Jakarta. Bekerjanya selama ini saya di RC Koja dan PMC. Kemudian tahun 2020 ini saya menjadi tim medis COVID, itu diperbantukan di SKD Durensawit, kemudian dipindahkan tim medis COVID di 2 rumah sakit, di RSUD Koja dan SKD Durensawit sampai saat ini. Oke. Awal mula COVID itu berasal dari Wuhan, kemudian dimulai dari gejala pneumonia. Kok makin lama makin banyak? Setelah ditelusuri ternyata berasal dari pasar ikan di Wuhan. Ditemukan virusnya adalah virus SARS-CoV. Kemudian WHO menetapkan sebagai PKMMD pada tanggal 30 Januari 2020. Kemudian di Indonesia kita tetapkan pada KMK Menkes itu penetapan infeksi novel coronavirus sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya untuk penanggulangannya. Tak lama kemudian kita dilaporkan Indonesia ada pasien kasus yang terkonfirmasi COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Lambat laun, jumlah pasiennya makin lama makin banyak, dan melalui Kepres nomor 11 2020, COVID dianggap sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat. Karena melebar luas sampai ke seluruh dunia, akhirnya WHO menetapkan sebagai pandemi. Kemudian 13 April 2020
di Indonesia ditetapkan keputusan Presiden sebagai COVID sebagai bencana nasional. COVID-19 ini masih familinya adalah coronavirus. Kenapa dia dibilang corona? Karena apa? Dia itu memiliki mahkota. Mahkotanya yang spike-nya itu, jadi seolah-olah dia memiliki seperti mahkota. Dan ini memiliki 4 genus: alfa, beta, gamma, dan delta. Ini coronavirus pertama itu diidentifikasi pada tahun 1960, kemudian menginfeksi ke manusia. Kalau orang di dunia itu umumnya sebagai common cold. Dan yang boomingnya itu adalah yang menginfeksi manusia pada waktu pas SARS yang di Cina juga pada tahun 2023, kemudian SARS-CoV ini SARS-CoV yang sekarang ini itu masih saudara dengan SARS-CoV yang pertama, makanya kita bilang SARS-CoV kedua. Terus dia juga masih saudara juga dengan di Middle East. Middle East itu yang di Timur Tengah. Jadi MERS, SARS-CoV dan SARS-CoV kedua ini masih saudara. Nah, terus untuk membedakannya sekarang adalah dia SARS-CoV yang kedua, dan nama penyebabnya virusnya adalah penyakitnya adalah namanya penyakit COVID-19. Nah, gambaran umumnya itu demam, gejala respirasi, demam, batuk, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas. Ini 80% pada umumnya ringan sedang. Bisa berat, dan bahkan pertolongan ICU itu sebanyak kira-kira 5%. Dan kasus yang berat dan kematian yang meningkat ini disertai dengan kondisi penyerta. Biasanya komorbidnya itu penyakit jantung, gula darah, penyakit paru kronis, kayak seperti PPOK, bekas TB, terus kemudian hipertensi, kanker, dan usia yang lebih 60 tahun. Gejalanya sama seperti tadi. Demam, infeksi saluran pernafasan atas, dari yang ringan, bahkan sampai yang berat, sampai ke gagal nafas, perlu intubasi dan ICU, ventilator. Dan pada orang tua dengan imunitas rendah itu lebih rentan terinfeksi. Jadi kita berhati-hati ya untuk teman-teman, lebih baik yang mudah rentan terinfeksi, jangan lupa masker dan jaga jarak, karena penularannya itu melalui droplet. Untuk transmisi udara dimungkinkan dalam keadaan kasus di mana ada tindakan yang menghasilkan aerosol, seperti kalau pada kita menggunakan inhalasi, itu menimbulkan percikan molekul yang lebih kecil lagi. Kemudian kayak pada tindakan dokter gigi, itu juga bisa menimbulkan aerosol. Jadi bagaimana kalau ada kayak gitu? Tetap kita menggunakan masker. Dan jangan lupa kita cuci tangan dan jaga jarak. Masa inkubasi pada COVID-19 itu rata-rata 5-6 hari. Jadi rentang waktunya dari 1 sampai 14 hari. Namun bisa dapat mencapai 14 hari. Menandakan diagnosisnya bagaimana? Dengan cara kita di swab akan ditemukan COVID-19-nya, nama perusahaan adalah PCR. Itu Nucleic Acid Amplification Test. Pengobatannya sampai saat ini belum ada vaksin dan obat yang spesifik. Kita tunjukkan pengobatan ditujukan sebagai terapi simptomatis dan suportif. Untuk vaksin kita masih dalam tahap pengembangan. Pencegahannya dapat dilakukan di masyarakat dan fasilitas kesehatan. Seperti yang, karena kita tahu faktor penyebaran dengan droplet, jadi jaga jarak kira-kira 1 meter, ya jangan kurang dari 1 meter. Kemudian jangan lupa karena kumannya itu virusnya itu mudah, kapsulnya itu mudah hancur, dia dengan sabun kita jangan lupa cuci tangan, desinfektan lain juga bisa.
Dan untuk pencegahan dan pemutusan rantai ini bagaimana? Yaitu jaga jarak 1-2 meter, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kalau pada keramaian bagaimana? Ya hindarin. Kalau kita tahu ya janganlah kita memaksa sampai berdesak-desakan. Itu kurangi kontak fisik dengan orang lain, gunakan masker saat keluar, dan tiba di rumah langsung mandi setelah bepergian. Terima kasih. Ya, oke ya teman-teman semua ya, kita sudah dengarkan ya bagaimana Dokter Rita mempresentasikan masalah COVID-19. Jadi kita lihat di sini yang membedakan COVID-19 dengan penyakit lainnya adalah sesaknya. Betul ya begitu Dokter Rita ya? Iya. Pada pasien COVID-19 itu ada ditemukan sesak. Tapi kita harus membedakan sesaknya itu ringan, sedang, atau berat. Itu dilihat dari KU-nya. Iya, iya. Gitu. Iya, karena tadi saya lihat sebetulnya yang lebih banyak tanpa gejalanya ringan itu berapa? 80% ya Dokter Rita ya? 80%, iya. Jadi hanya 15% yang gejalanya sedang dan yang berat hanya 5% ya. Iya. Nah, Betul. iya seperti ini ya. Ini jadi gejala berat 15%, kemudian yang membutuhkan perawatan atau ICU ini hanya sekitar 5%. Berarti Dokter Rita sebetulnya bisa kita katakan bahwa gejala COVID-19 yang terjadi di Indonesia ini cukup banyak yang gejalanya ringan dan sedang ya? Bisa, banyak. Banyak ya? Oleh karena itu, kalau yang ringan itu bisa diisolasi mandiri isolasi mandiri di rumah. Oh, iya, iya. Jadi tidak perlu dirawat di rumah sakit ya? Ya, tapi ada juga, misalnya, dok saya kok meriang-meriang, kok rasanya nggak enak, tapi di suhunya normal, afebris. Terus kok rasanya nggak enak ya, kok nafasku agak sesak ya. Nah, tapi KU-nya bagus. Nah, itu dia. Nah, Dokter Rita kan tadi mengatakan bahwa Dokter Rita dimasukkan sebagai tim ya untuk COVID-19 baik di Rumah Sakit Koja maupun di Rumah Sakit Durensawit ya, RSKD Durensawit. Nah, berdasarkan pengalaman Dokter Rita nih, kasus unik seperti apa yang Dokter Rita mungkin istilahnya membekas di pikiran itu, nih kasusnya kok berbeda dari yang lain. Ada nggak kasusnya? Yang unik itu adalah ketika pasien itu didiagnosis sudah ditemukan virusnya dari swab PCR, itu pasien itu tidak mau. Saya menyangkal. Saya nggak terasa sakit gitu. Saya nggak terasa sakit kok dibilang sakit. Gitu. Karena udah tahu penyakit, otomatis kita untuk PPI-nya adalah kita isolasi supaya apa? Tidak bertambah banyak dia batuk bisa menularkan orang. Ini mudah sekali menularkan. Nah gitu dia. Tapi ada juga yang Pak saya dengar si ini sakit, yang ini. Waduh, saya juga nih kok meriang-meriang ya, kok nggak enak. Nah ada juga kayak gitu. Tapi setelah kita evaluasi kita dengan ronsen, terus kemudian laboratorium, hasilnya negatif. Ada juga kayak gitu. Jadi memang bervariasi pada pasien ini. Tapi kalau yang berat itu khas gitu. Ya. Nah, kalau untuk pasien yang di Rumah Sakit Koja, mungkin kan kalau menurut saya ya tidak terlalu sulit ya. Nah, yang saya menjadi pertanyaan begini, di Rumah Sakit Durensawit itu kan rumah sakit khusus, itu kan khusus pasien-pasien psikiatri. Ya. Bagaimana nih Dokter Rita menghadapi pasien yang istilahnya dengan gejala atau gangguan psikiatri plus dengan COVID-19 ini? Aduh, itu berat banget. Oh gitu ya? Denialnya lumayan. Karena karena itu kan otomatis, bahkan ada yang teman-teman yang lain gitu ya, ada rencana pembunuhan, bukan pembunuhan, bunuh diri. Terus kemudian ada yang mutu karena terlalu lama gitu dirawat inap. Karena kan dulu itu kan kita harus konversi 2 kali. Nah, itu kan hasil swabnya itu lama. Terus kemudian pasien juga tidak lama konversinya. Jadi ya akhirnya terlalu lama di dalam itu menjadi rasanya bosennya minta ampun. Padahal kalau bisa dibilang
ada tempat tidur, ada fasilitasnya ya, misalnya kemudian kamar mandi juga memadai, terus ada temennya juga gitu loh. Tapi itu rasanya udah kok seperti terkurung gitu. Padahal kalau kita memiliki wifi juga, jadi supaya kita pasien diberikan kebebasan untuk membawa laptop atau HP, jadi biar bisa komunikasi, bisa gitu loh. Tapi itu pasien-pasien ngerasa terkurung gitu, terus jauh sama keluarga, nggak bisa ketemu, itu permasalahan yang paling banyak gitu. Makanya saya tidak bisa kerja sendiri, jadi saya Oke, Dokter Rita tadi kan memperkenalkan diri bahwa dokter sebagai tim COVID-19 di Rumah Sakit Koja dan Rumah Sakit Duren Sawit, ya, Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit. Seperti kita ketahui, Rumah Sakit Duren Sawit ini kan menangani pasien-pasien dengan gangguan psikiatri atau gangguan jiwa. Nah, bagaimana menangani atau keunikan-keunikan atau kesulitan apa yang Dokter Rita alami pada saat menangani pasien psikiatri plus COVID-19? Jadi kebetulan terima kasih Dr. Budiman. Jadi kami menerima satu pasien yang top COVID gitu. Ya. Yang pertama yang ketemu di Cilok karena dia kabur, didiagnosis dia kabur, terus ketemunya di Cilok, yang sedang di Cilok. Yang kedua adalah tempat saya. Itu sudah susah, rumah sakit lain sudah tidak mampu gitu. Kemudian dirujuk ke tempat. Nah, waktu pas saya anamnesis ulang, itu pasien itu denial, berat sekali, merasa kok saya tidak ada sakit apa-apa, tapi ibu kan hasil swabnya positif, iya, tapi kenapa saya dikurung di sini? Kenapa kami kurung? Karena dia itu berusaha kabur, gitu. Saya merasa nggak enak. Terus terang di ruangan dokter terkurung ini saya nggak bisa nafas, sesek berat saya, gitu. Tapi pasien itu bisa bicara normal, gitu. Iya. Kalau orang sesek itu kan nggak pasti posisinya nggak bisa tidur telentang. Tapi ibu bisa tidur telentang, bisa, gitu. Bisa makan, bisa, tapi gak enak nafas saya, rasanya, terus nggak bisa tidur, itu aja gitu. Terus ibu kan sakit, jadi ibu kita obati tidak mau. Pokoknya dia menolak kalau saya tuh masih sehat, karena dokter gejala kejiwaannya ya dia itu tidak mau dibilang sakit, karena saya tuh malah tambah parah selama dirawat di sini, seperti itu. Tapi alhamdulillah hemodinamik stabil, KU-nya makin lama makin bagus, terus kemudian kita konsulkan ke dokter jiwa, akhirnya mulai tenang, akhirnya kita keluarkan dari ruang eksklusi, karena biasa, awalnya belum bisa berbicara dengan teman-temannya, lama-kelamaan dia mulai. Karena teman-teman yang lain juga, udah Bu, nurut aja. Nanti kita kan di sini diobatin bareng-bareng. Nah, mulailah dia. Lama-kelamaan udah mulai bagus lagi. Alhamdulillah konversi dan bisa pulang sekarang. Gitu. Iya. Nah, kemudian ini Dokter Rita ya, mengapa Rumah Sakit Duren Sawit itu harus istilahnya menggunakan dari rumah sakit lain, padahal kan di sana juga bukannya ada dokter spesialis parunya. Jadi gini, dokter spesialis paru memang banyak, akan tetapi kan tidak semuanya yang turun, karena apa? Dari kolegium kami yang dengan komorbid, seperti usia tua, itu tidak ditempatkan secara langsung untuk menangani pasien COVID. Akan tetapi di bidang misalnya mungkin bagian penelitian atau di bidang humas, nah gitu, yang tidak kontak langsung dengan pasien. Nah, kami yang tidak ada komorbid ini yang menangani langsung pada pasien COVID, gitu. Jadi kita ada pembagian tugasnya. Iya.
Oke ya. Ya teman-teman, kira-kira seperti itu ya pengalaman Dokter Rita dalam menangani pasien COVID-19. Kemudian yang lebih unik adalah bagaimana dia harus menangani dual diagnosis ya, dalam arti antara COVID-19 dan juga gangguan psikiatri gitu. Iya, Karena gangguan psikiatri sendiri, betul. Karena gangguan psikiatri sendiri sebetulnya pasiennya denial, dia menyangkal kalau dia sakit. Sekarang ditambah gangguan psikiatri plus COVID-19, udah 2 kali menyangkal gitu. Nah ini memang ada kesulitan tersendiri. Ya tapi ya akhirnya dokter kita dengan berbagai kemampuannya ternyata berhasil ya, bisa menangani pasien jiwa plus pasien COVID-19 gitu loh. alhamdulillah kami tim, jadi kita tidak kerja sendiri gitu. Kami di sana Hmm, ada penyakit dalam, ada GP-nya juga gitu. Terus kemudian tim dari psikiatri di sana. Jadi kita semuanya tim gitu. iya iya. Eh, eh, Berarti sekarang dokter Rita sudah punya keterampilan lebih dong, bisa menangani pasien psikiatri. Jadi rasanya sudah begitu ada, ketemu pasien psikiatri bisa langsung ditangani dong, tidak perlu dikonsulkan. hanya tahu aja sekilas. Misalnya kalau pasiennya ibu udah makan, nggak nafsu, bisa tidur, nggak bisa tidur gitu. Loh, terus ya udah bosan, pandangan udah kosong, udah gitu, sudah deh kita konsul psikiatri aja. Ya Gitu ya. alhamdulillah itu lumayan. Iya. Ada yang cemas berlebihan, misalnya kayak ada tuh, bagaimana ya dok ya, bahkan terus kamu gimana? Ya saya takut tuh ke sana. Terus ya udah kita konsultan aja ke psikiatrinya. Terus lambat laun akhirnya dia sih berani ke kamar mandi lagi. Terus ada juga yang kayak manik ya, jadi berlebihan gitu, happy, akhirnya nyanyi tuh gitu. Iya, iya. Kan laporannya, dek pasienmu gimana, kita kayaknya terima pasien penyanyi dok nih gitu. Gitu ya, tapi alhamdulillah mereka mau nurut gitu ya. Misalnya ada juga yang kabur juga ya, kabur keluar dari situ gitu kan, akhirnya liftnya dipakai, saya pas pulang mau visit nggak bisa turun karena dipakai sama dia untuk ngumpet. Iya. Gitu. Terus habis itu konsulan juga malam-malam, ini di ACC ya, terima. Oke, kita terima asal kalau sudah berhasil ditangkap. Karena apa? Pasiennya kabur dulu, katanya gitu. Jadi ya lucu-lucu gitu. Memang. Ya betul dokter Rita, karena saya juga pernah bertugas di rumah sakit Duren Sawit ya, jadi saya tahu situasinya di sana. Dan seperti kita ketahui rumah sakit Duren Sawit itu kan kebanyakan pasien berasal dari panti laras, gitu. Ya. Nah ini juga yang perlu betul-betul dikonfirmasi, kalau mau dikembalikan ke panti laras mereka harus betul-betul negatif, karena kalau tidak nanti akan menularkan ke ke orang dengan gangguan jiwa yang lain tuh, yang satu panti itu. Gitu. Terus ada juga banyak pas di screening rapidnya positif semua, masuk ke dalam. Ya udah rame-rame lah tuh, gitu. Iya iya. Rame-rame lucu gitu. Dok, jangan sama dia. Kenapa? Dia gini, gitu. Iya. Lah, kamu kan juga gitu. Tapi ada juga samping dari obat. Saya kan ngasih oseltamivir. Biasanya tuh awalnya tuh tenang. Setelah minum obat itu, efeknya, kayak gimana ya? Perawat saya kan yang ahli aja sampai ditendang sama dia. Jadi ngamuk bener-bener ngamuk. Terus aku bilang, Kak, aku aman nggak kalau visit? Untuk saat ini udah aman dok, udah tenang. Iya. Banyak gitu ininya, tapi ya intinya kan dokter Budiman, ada dokter Budiman aja dia bicara. Gitu. Ya, karena gini dok, berdasarkan pengalaman saya sih biasanya gini, pasien-pasien psikiatri ini biasanya dia memang melakukan tindakan kekerasan atau ngamuk biasanya kepada perawat atau orang-orang yang dia tidak sukai. Kalau kepada dokter umumnya mereka masih menghormati dan biasanya tidak melakukan satu tindakan kekerasan. Jadi saya sih belum pernah dengar ya dokter ada yang dipukul atau ditampar sama pasien ya, enggak. Kalau perawat pernah, memang perawat, karena kadang-kadang perawat itu cara memberikan obatnya dengan tidak persuasif, dipaksa. Nah, mereka biasanya ini yang menjadi rebel dan menjadi marah seperti itu.
Tapi ya terus terang, apa ya, kebetulan Medannya itu gini, pasien itu diisolasi di dalam ruangan dan Ya, itu peraturannya adalah keluarga tidak boleh ketemu. betul. Jadi medianya gimana? Kalau zaman dulu ya kita telepon, tapi sekarang kan bisa dengan kayak telekonferensi ya, Betul. gitu. Nah itu ya alhamdulillah meskipun kita dikasih cobaan penyakit seperti ini, akan tetapi kita ada bantuan teknologi, yaitu kita bisa telepon seperti sekarang nih, kita telekonferensi Betul. seperti ini, Iya. gitu. Istilah bisalah mengurangin itu, gitu. Tapi meskipun kita kayak bertatapan kayak gini, tapi ada rasa kan, karena kita tidak ada kontak fisik gitu kan. Biasanya kalau orang Indonesia itu senangnya kan kongko ngobrol hal itu. Iya. Nah kayak gitu, makanya ngeliatin apalagi anak-anak banyakan pasien itu, saya jauh dok, saya kangen sama anak, ya udah telepon aja gitu. Terus saya bilang gini, kamu buat jadwal aja deh, bangun pagi misalnya sholat, beribadah, terus kemudian bersih-bersih, terus kemudian olahraga, terus jadwal ketemu teleponan sama keluarga. Nah, begitu. Jadi isi kegiatan pagi itu harianmu itu yang bermanfaat, begitu. Iya, iya. Jadi terus saya buat tim namanya tim Humas itu untuk memotivasi, memberikan semangat kepada pasien-pasien bahwa kamu itu bisa sembuh gitu, karena mereka itu tidak tahu mereka tuh kalau mendengar berita, jadi karena saking bagusnya, jadi teknologi itu saking bagusnya bisa membaca berita, tapi mereka tidak bisa mengolah berita itu dengan baik gitu. Jadi ya, kebetulan yang dibaca itu adalah berita-berita jelek yang banyak kasus makin lama makin meninggal. Betul. Dan mereka jadi, dok nanti saya meninggal. Nah, kan bagus. Kalau sekarang lihat deh, bisa makan, bisa tidur, bisa jalan, bisa ini, bisa ngobrol. Oh iya, gitu. Jadi itulah menyaring informasi gitu. Jadi selama visit ya paling baik kita psikoterapi yang memberikan semangat supaya istilahnya ini hanya sementara, nggak selamanya kok gitu. Iya. Gitu. Mudah-mudahan kita lulus ujian gitu aja. Iya, iya. Ya, oke, Dokter Rita, terima kasih banyak udah sharing di sini, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan ya. Jadi sehingga mudah-mudahan teman-teman yang nanti bisa nonton di Omori Health ini bisa bisa menambah pengetahuan. Oh ya, bagi teman-teman yang mau melakukan konsultasi ya, silakan bisa hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini ya. Nanti silakan seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan bahas masalah yang berkaitan dengan bidang psikiatri. Di dalam bidang psikiatri memang sesak ini juga adalah bagian dari satu gejala, dan biasanya yang paling sering yang mengalami sesak ini adalah gangguan atau serangan panik. Ya, serangan panik ini memang disertai dengan adanya sesak nafas. Tapi memang kita harus bedakan antara sesak nafas orang yang gangguan panik dengan sesak nafas orang yang COVID-19. Itu adalah bedanya bahwa ada orang yang mengalami gangguan panik ini atau serangan panik ini adalah dia tidak ada seperti common cold atau seperti flu ya. Jadi sesak nafas memang ada ya, tapi kemudian tidak ada gejala-gejala flu. Nah, ini biasanya memang kita berikan obat anti panik. Biasanya yang paling sering adalah kita kombinasi antara antidepresan dengan golongan benzodiazepin yang disebut alprazolam. Cuma memang terkadang alprazolam ini banyak disalahgunakan ya, sehingga penggunaannya harus betul-betul secara hati-hati. Nah, kemudian di beberapa waktu yang lalu saya juga pernah membaca berita online dari Inggris ya, dari media online di Inggris, itu yang menyebutkan bahwa salah satu terapi untuk COVID-19 adalah dengan menggunakan alprazolam. Tapi ternyata kalau kita teliti membaca berita tersebut, ternyata itu hanyalah satu ketidakbenaran ya. Jadi dalam arti pasien COVID-19 yang mengalami sesak ini rupanya dia juga selain menderita COVID-19, sesaknya disebabkan karena stres tinggi, sehingga menimbulkan satu gejala kepanikan. Nah, akhirnya ketika diberikan anti panik dengan alprazolam ya sesaknya agak mereda ya. Tapi ini bukan berarti bahwa alprazolam ini adalah obat yang untuk dapat mengatasi COVID-19 ya.
Ya kira-kira kalau dalam bidang psikiatri seperti itu ya. Jadi biasanya yang berhubungan dengan sesak adalah pasien-pasien yang mengalami gangguan panik ya, dan ini memang kita lihat ciri-ciri khasnya memang dia ada sesak nafas, jantung berdebar-debar, kemudian kadang-kadang merasa lemas dan sebagainya. Tapi sangat berbeda ya dengan sesak yang pada COVID-19 ya, karena pada COVID-19 ini kan sebelum sesak ini didahului oleh gejala-gejala seperti flu gitu ya. Nah, oke. Dari segi psikiatri seperti itu, kira-kira gangguan sesak yang terjadi pada gangguan panik. Nah, sekarang bagaimana sih ketika seseorang mengalami sesak nafas dan kemudian kita harus berikan psikoterapi. Psikoterapi ini tentu sangat berguna, baik untuk ya terutama pasti ya untuk orang yang mengalami gangguan psikiatri, tapi di lain pihak ya untuk pasien-pasien COVID-19 juga ini perlu kita terapi dalam hal sesaknya ini jangan sampai sesak fisik dan psikis ini akan memperberat ya. Jadi kita harus berikan psikoterapi untuk mengatasi sesaknya, dan seperti biasa ya kalau untuk masalah psikoterapi di sini sudah ada ahlinya yaitu Mas Ernest Christian ya. Oke, Mas Ernest, nih sekarang saya berikan kesempatan Mas Ernest untuk sharingnya nih bagaimana sih mengatasi sesak pada pasien-pasien yang terkaya pasien-pasien yang mengalami kecemasan, panik ataupun pasien-pasien dengan COVID-19. Oke, saya persilakan Mas Ernest. Oke, halo Dok, ketemu lagi. Iya, terima kasih Dok. Senang sekali bisa sharing bersama dengan Dr. Budiman serta Dr. Ita. Dan tadi ada beberapa hal yang menarik ya dari yang di-sharingkan dengan Dr. Ita yang bisa saya kupas sedikit secara psikologis, yaitu dari bentuk terjadinya. Biasanya ada, kalau dari pengalaman dari Dr. Ita, biasanya ada kendala itu yang komorbid terus itu secara psikologis, yaitu salah satunya kecemasan, lalu kemudian panic attack bisa komorbid, lalu kemudian juga dengan gangguan psikis yang lebih berat seperti itu. Dan kemudian biasanya ini terjadinya, kita lihat lagi bentuk kecemasannya ini makin memperluas atau mengganggu dari yang bersangkutan, yaitu contohnya kayak tadi dia mencari berita, semakin banyak berita semakin mencari informasi yang itu membuat rasa takutnya semakin membesar seperti itu. Lalu kemudian dari situ biasanya debar jantungnya akan lebih cepat, dan kemudian selaras dengan Dr. Budiman juga tadi sampaikan, itu biasanya terjadi gangguan panic attack atau yang lainnya seperti itu. Nah, salah satunya itu kita harus lihat aspeknya dari pendekatan yang diturunkan. Kita harus lihat dari kecemasan ini sumbernya dari mana, lalu kemudian diturunkan atau tidak, karena seperti yang diketahui, itu kecemasan ada yang diwariskan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya si A, dia cemas kayak gitu, begitu ditarik dari cerita keluarganya, ternyata memang itu ada bentuk kecemasan yang diturunkan secara menurun dari orang tua, dan kemudian dari anak ini dia mempelajari, lalu kemudian bentuk kecemasannya dan berkembang sebagaimana mestinya, dan itu yang membuat menjadi lebih pencemas seperti itu. Lalu kemudian salah satu tekniknya kita bisa melakukan relaksasi. Relaksasinya boleh sama-sama untuk dilakukan, bisa dipegang bagian dada, lalu kemudian dapat ditarik napas menggunakan pernapasan perut. Bedanya pernapasan perut dengan pernapasan dada, kalau pernapasan perut ini perutnya menjadi lebih kencang, lebih padat seperti itu. Lalu kemudian tarik nafas dalam, boleh dilakukan sambil dengan menutup mata atau tidak menutup mata, boleh, silakan. Tarik nafas dalam, tahan 3 hitungan, 1, 2, 3, buang. Tarik nafas dalam, tahan 5 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, buang. Tarik nafas dalam,
Tahan 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang. Ulang lagi, 3 hitungan, tarik nafas dalam. Tahan 3 hitungan, 1, 2, 3, buang. Tarik nafas dalam. Tahan 5 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, buang. Tarik nafas dalam. Tahan 7 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang. Oke, caranya kurang lebih seperti itu, dan itu dapat diulang sebanyak 6 kali atau 10 kali, itu tidak ada masalah. Dan kemudian biasanya yang dirasakan pada bagian begitu pada saat menyentuh dan yang dilakukan secara relaksasi itu, biasanya di bagian pundak itu akan lebih kendor biasanya. Lalu kemudian otot-otot terasa lebih tidak terasa kaku, itu yang dirasakan. Dan itu bisa dilakukan jika sedikit banyak mengalami kecemasan yang berlebihan atau sedikit banyak mengalami kecemasan yang, oh saya kok takut akan sesuatu hal seperti itu, sehingga dapat dilakukan secara mandiri atau secara pribadi dapat dilakukan sendiri. Jika mengalami atau tidak dapat dilakukan, setelah dilakukan tidak merasa lebih rileks atau lebih tenang, silakan hubungi pada ahlinya, baik psikolog atau psikiater yang dapat melakukan relaksasi atau terapi lanjutannya. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya bagikan. Oke? Oke, ya, terima kasih Mas Ernest ya. Iya, luar biasa ya. Jadi teman-teman ya, jadi kalau kita perhatikan ya itu, jadi bagaimana teknik relaksasi yang telah disampaikan Mas Ernest ya. Tadi kalau saya lihat Mas Ernest ya, itu pada intinya penahanan untuk untuk menahan nafas itu makin lama makin bertambah ya, dari hitungan 3, 5, 7 dan seterusnya begitu ya. Jadi 3, 5, 7 diulang lagi, Dok. Nggak ditambah terus ya? Iya, diulang lagi 3, 5, 7 seperti itu. Kurang lebih waktu yang digunakan 1,5 menit hingga 3 menit. Bisa 6 kali. Iya. Saya kira ditambah terus Mas Ernest, 3, 5, 7, 9, 11 terus sampai relaksasi selama-lamanya gitu. Enggak ya? Enggak ya, iya. Iya. Ya, jadi teman-teman ya sudah diberikan ya tips and trick ya oleh Mas Ernest ya, bagaimana untuk mengatasi relaksasi yang memang, dan pada akhirnya kalau memang tidak berhasil juga dengan teknik relaksasi, berarti istilahnya gejalanya sudah semakin memberat ya, dan ini memang perlu penanganan yang lebih mendalam, baik oleh psikolog maupun kalau datang ke psikiatris ya tentu kita harus berikan terapi medis ya, terapi obat ya, medikamentosa gitu. Karena apa? Berarti teman-teman sudah tidak bisa mengatasi gangguan panik ini secara relaksasi gitu. Oke, ya. Bisa ditambahkan juga, Dok, dengan misalnya dia lebih nyaman dengan kondisi tidur, atau kemudian dengan bau-bau tertentu, atau suhu ruangan diperhatikan itu dingin atau tidak, itu dapat menambah untuk suasana dari setting ruangan, ataupun waktu, ataupun tambahan dari rangsangan secara aromatik itu dapat dilakukan, atau rangsangan secara audio atau menggunakan lagu seperti itu, Dok. Oke, ya. Jadi tampaknya nih relaksasi ini kita melibatkan seluruh indera-indera kita nih, panca indera, sehingga ya membuat kita lebih nyaman ya. Untuk kulit ya kita cari lingkungan atau suhu ruangan yang nyaman. Kemudian untuk suara bisa dengan musik-musik yang lembut, musik-musik yang indah. Kemudian untuk untuk hidung bisa dengan wewangian yang menyegarkan atau wewangian yang yang memang disebut aromaterapi ya. Ini tentu akan sangat berguna ya untuk mempercepat proses relaksasi ini. Betul, Dok. Ya. Oke, ada yang ingin ditambahkan Mas Ernest? Udah sih dari saya. Sudah ya. Dan kemudian saya terima kasih atas sharingnya hari ini dengan Dr. Budiman dan Dr. Ita. Oke, baik teman-teman ya, bagi yang ingin konsultasi ya silakan bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar bawah ya. Oke,
Kemudian Mas Ernest, Dokter Rita apakah masih ada di tempat? Masih, Dok? Oke, mungkin Dokter Rita bisa memberikan penutupan. Nah, ini baru kelihatan cantiknya dari tadi. Saya mau minta izin, Dok, bisa nggak dibuka maskernya? Cuma nggak enak hati. Nah, teman-teman ya udah bisa lihat ya, inilah Dokter Rita yang sesungguhnya tuh. Oke, Dokter Rita, ada kata penutup yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri acara kali ini? Oke, COVID itu sebenarnya adalah perang kita semua. Jadi minta bantuan bukan hanya tenaga medis doang, tapi pasien-pasien juga gitu. Bantu doa. Oh iya. Semangat gitu. Okay. Istilahnya hanya sementara kok gitu ya. Insya Allah bisa sembuh kok. Iya. Gitu. Dan tapi sementara protokol kesehatan nih, Dok, ya tetap harus dijaga ya. Gitu. Kenapa? Kita udah menjalani 5 bulan nih. Mudah-mudahan jangan lama lagi bisa biar kita kumpul lagi, bisa hidup normal lagi bareng keluarga, teman-teman semuanya. Betul ya. Oke. Jangan sedih saja. Oke, baik. Terima kasih Dokter Rita atas closing statement-nya ya. Ya, oke. Demikian teman-teman ya sharing kita kali ini ya masalah COVID-19 kaitannya dengan sesak nafas, kemudian kaitan dengan psikiatri dan psikologi ya. Sebelum saya tutup ya jangan lupa ya subscribe channel Omori Health, kemudian nantikan acara-acara menarik lainnya ya sekitar psikiatri dan bidang-bidang kedokteran yang lainnya ya. Kemudian kita tetap sehat dan tetap waras di rumah. Sampai jumpa lagi.